Selamat siang, perkenalkan nama saya Wondro Debaho dari kelas karyawan semester 3 STH Pasundan, Sukabumi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang deleming sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP serta konkursus atau gabungan tindak pidana pada mata kuliah lanjutan dengan Ibu dosen Selvi. Adapun bentuk-bentuk dari deleming yang kita pelajari sebagai berikut perlakuan dan pelaku atau player, orang yang menyuruh melakukan perbuatan dengan perantara orang lain yang diumpamakan sebagai alat. Orang yang turut serta. Terus yang kita juga pelajari di sana adalah pengancur atau orang yang menggerakkan orang lain. Terus yang berikutnya juga pembuatan atau perbuatannya, yaitu adanya perbuatan yang harus ada orang yang dibantu. Pembantuan dimaksud dapat dibedakan menjadi pada saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan. Contoh kasus kedudukan tersangka, kasus yang mungkin yang sangat nge-booming dan viral itu ialah kasus Ferdy Sambo, Irjen Ferdy Sambo dan Brada E dan Brigadir R berdasarkan pasal undang-undang di pasal 55 dan 56 KUHP. Mari kita simak dari kedudukan Brigadir J, Brigadir R, dan Irjen FS dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Brigadir J dapat dikategorikan sebagai deleming menurut Profesor Satokhit Kartanegara. Deleming adalah dalam suatu delik terdapat beberapa orang atau lebih dari seseorang pelaku tindak pidana. Dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, kita harus menentukan terlebih dahulu kedudukan seseorang pelaku. Berkaca pada pasal 55 ayat 1 KUHP, dapat disimpulkan bahwa Ferdy Sambo merupakan pelaku di mana dia adalah orang yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo dapat dikategorikan sebagai weak locker berdasarkan unsur-unsur berikut. Pertama, adanya kesenjangan menggerakkan orang lain, adanya kesengajaan menggerakkan orang lain, pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini Irjen Pol FS memang sengaja ingin membunuh Brigadir J dengan motif yang belum diketahui. Dugaan sementara Irjen FS, Brada E, Brigadir R telah menyusun rencana dan skenario untuk membunuh Brigadir J. Kedua, menggerakkan dengan menggunakan sarana yaitu jabatan martabat yang dimiliki oleh tersangka. Barada E dan Brigadir RR merupakan ajudan dari istri Irjen Ferdy Sambo. Dalam hal ini Irjen FS diduga memanfaatkan kekuasaan untuk membantu membunuh Brigadir J. Berdasarkan pasal 56 KUHP tentang membantu tindak pidana atau kejahatan, yakni Barada E dan Brigadir RR yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Brada E merupakan seorang yang menembak Brigadir J hingga tewas. Brada E merupakan pelaku turut serta atau mendepleger karena dia merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut. Hal ini terwujud dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindakan pidana, kerjasama pembuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan kematian kepada Brigadir J. Selesainya delik yang bersangkutan. Di sini juga kita akan bahas tentang yang namanya konkursus. Di sini perbarengan tindak pidana. Dalam yang kita pelajari, konkursus itu merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang melakukan beberapa tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana sekaligus dalam waktu yang bersamaan, atau dengan kata lain, seorang yang melakukan satu tindak pidana tetapi menyebabkan dilanggarnya beberapa aturan hukum pidana, atau seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana menyebabkan dilanggarnya beberapa aturan hukum pidana atau merupakan beberapa delik, di mana antara delik yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim, dan delik-delik tersebut harus dituntut dan diadili sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tipe-tipe konkursus di sini sudah kita tahu: konkursus idealis. Jelas di sini berbicara tentang yang namanya gabungan tindak pidana tunggal, perbuatan berlanjut di pasal KUHP pasal 64, terus konkursus realis ini di 65 sampai 71 KUHP. Artinya beberapa perbuatan kejahatan maupun pelanggaran, tetapi perbuatannya tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindakan pidana yang tidak harus sejenis, dan selain itu tidak harus ada hubungan demikian merupakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya. Jadi di sini jelas di kasus Ferdy Sambo sangat jelas sekali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, otak pelakunya dari Ferdy Sambo yang melakukan penembakan itu Brigadir E, dan beberapa orang yang ikut turut serta untuk melakukan tindak pidana tersebut dan pembunuhan tersebut. Ini bagian dari apa yang kita pelajari dalam materi yang disampaikan oleh Bu Selvi dalam tindak pidana lanjutan. Nah, di sini saya membahas kasus dan contoh kasus tindak pidana lanjutan ini, konkursus dan juga pelaku-pelaku yang ikut tergabung di sana, semuanya untuk menambah ilmu apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran pidana lanjutan dari Bu Selvi. Terima kasih untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu di dalam pengertian atau pembelajaran tentang tindak pidana, khususnya pidana lanjutan di kelas sore. Terima kasih untuk saya ucapkan Bu Selvi untuk ilmu yang diberikan, karena ini sangat bermanfaat, khususnya kita bisa mengerti dari mulai otak pelaku, siapa itu pelakunya, keturutsertaannya, dan sampai hukuman-hukuman dan pasal-pasal yang diterapkan kepada mereka, yang membuat kita semakin mengerti tentang pidana lanjutan ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.